Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Merdikawati dengan NIM 1901685 dan rekan Saya Herinita Mutiara Arafah dengan NIM 1902714. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tahapan inovasi pendidikan. Menurut Roger, proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu pertama tahap pengetahuan atau knowledge, kedua tahap bujukan atau persuasion, ketiga tahap keputusan atau decision, yang keempat tahap implementasi, implementation, yang kelima tahap konfirmasi atau confirmation. Tahap pengetahuan atau knowledge. Tahap inovasi yang pertama dimulai dengan tahapan pengetahuan. Tahap pengetahuan yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Pengertian menyadari dalam hal ini bukan memahami tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi. Seseorang menjadi atau membuka suatu inovasi tentu dilakukan secara aktif bukan secara pasif. Seseorang menyadari perlunya mengetahui inovasi biasanya berdasarkan pengamatan tentang inovasi itu sesuai dengan kebutuhannya, minat, atau mungkin juga kepercayaannya. Ada 3 tipe pengetahuan dalam tahap pengenalan inovasi. Yang pertama yaitu kesadaran atau pengetahuan mengenai adanya inovasi, yakni pengetahuan kesadaran akan adanya inovasi yang telah dibicarakan di sebelumnya. Tipe yang kedua yaitu pengetahuan teknis, meliputi informasi yang diperlukan mengenai cara pemakaian atau bagaimana penggunaan suatu informasi. Tipe pengetahuan yang ketiga yaitu pengetahuan prinsip, yakni berkenaan dengan prinsip-prinsip berfungsinya suatu informasi. Perlu diketahui bahwa tahu tentang inovasi tidak sama dengan melaksanakan atau menerapkan inovasi. Banyak orang yang tahu tetapi tidak melaksanakan dengan berbagai kemungkinan penyebabnya. Tahap bujukan atau persuasi. Pada tahap persuasi, seseorang akan membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Hasil dari tahap persuasi yang utama ialah adanya penentuan menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Diharapkan hasil tahap persuasi akan mengarahkan proses keputusan inovasi atau dengan kata lain ada kecenderungan kesesuaian antara menyenangi inovasi dan menerapkan inovasi. Dalam penerapan inovasi, ada pula yang disebut preventive innovation atau inovasi preventif, yaitu seseorang menerapkan inovasi karena ingin terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tahap keputusan atau decision. Tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan menerima atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Seperti seseorang akan menerima inovasi setelah ia mencoba terlebih dahulu atau mungkin dicoba sebagian kecil dulu. Baru kemudian dilanjutkan secara keseluruhan jika sudah terbukti berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi. Misalnya, penolakan dapat terjadi pada awal tahap pengetahuan, dapat juga terjadi pada tahap persuasi, atau mungkin juga terjadi setelah konfirmasi dan sebagainya. Ada 2 macam penolakan inovasi, yaitu penolakan aktif dan penolakan pasif. Penolakan aktif artinya penolakan inovasi setelah melalui proses mempertimbangkan untuk menerima inovasi atau mungkin sudah mencoba lebih dulu tetapi keputusan akhirnya menolak inovasi. Dan penolakan pasif artinya penolakan inovasi yang tanpa mempertimbangkan sama sekali. Tahap implementasi atau implementation. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi
terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi, ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Dan pada umumnya, implementasi tentu mengikuti hasil keputusan inovasi. Tetapi dapat juga terjadi karena sesuatu hal sudah memutuskan menerima inovasi, tidak diikuti implementasi. Biasanya, hal ini terjadi karena fasilitas penerapan tidak tersedia. Kapan tahap implementasi berakhir? Mungkin tahap ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama, tergantung dari keadaan inovasi itu sendiri. Tetapi biasanya suatu tanda bahwa taraf implementasi inovasi berakhir jika penerapan inovasi itu sudah melembaga atau sudah menjadi hal-hal yang bersifat rutin. Terakhir, tahap konfirmasi atau confirmation. Dalam tahap ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak inovasi, yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas. Selama dalam tahap konfirmasi, seseorang berusaha menghindari terjadinya disonansi atau paling tidak berusaha menguranginya. Disonansi adalah terjadinya perubahan tingkah laku seseorang antara lain disebabkan karena terjadinya ketidakseimbangan internal. Orang itu merasa dalam dirinya ada sesuatu yang tidak sesuai atau tidak selaras, sehingga orang itu merasa tidak enak. Oleh karena itu, jika seseorang merasa dalam dirinya terjadi disonansi, maka ia akan berusaha untuk menghilangkannya atau paling tidak menguranginya dengan cara mengubah pengetahuannya, sikap, atau perbuatannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.